Sampai dengan saya membuat video ini, ya masih ramai juga membahas tentang perang antara Rusia dan Ukraina. Konflik ini konflik yang lumayan juga berkepanjangan. Sudah 20-an hari sampai dengan hari ini. Mau hampir 1 bulan sudah. Persoalan mereka belum selesai-selesai juga. Ada PBB tapi belum selesai juga. Ada negara-negara yang coba mau membantu, belum selesai juga. Ya, kita bingung juga dengan orang-orang hebat dari Rusia, dari Ukraina, kemudian orang-orang hebat dari PBB, tetapi belum bisa menyelesaikan persoalan kedua negara ini. Oke, kali ini saya coba menjadi penengah bagi kedua negara ini. Wih, asik jadi penengah. Kenapa saya jadi penengah? Ya, saya mungkin di sini pada posisi tidak ingin mendukung, tidak mendukung Rusia juga, ya tidak mendukung Ukraina juga. Dan saya di sini mungkin ingin membahas, ya kenapa sampai masalahnya itu berkepanjangan dan sangat rumit sekali untuk menyelesaikannya. Oke, saya mungkin membahasnya dari segi geopolitik. Apakah masalah Rusia dan Ukraina ini memuat masalah geopolitik atau bukan? Oke, baik. Ada hasil penelitian mungkin ya, kalau saya tidak salah. Saya juga melihat di media-media yang menjelaskan bahwa kita tidak boleh gegabah untuk menilai bahwa masalah di Rusia dan Ukraina itu masalah geopolitik. Oke. Memang ya di satu sisi mungkin itu benar, ya, bahwa kita tidak boleh gegabah untuk mengatakan bahwa masalah Rusia dan Ukraina itu adalah masalah geopolitik. Tetapi kalau kita melihat secara geografis, posisi antara Rusia dan Ukraina itu menunjukkan bahwa ada pengaruh geopolitiknya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya begini ceritanya teman-teman sekalian. Ukraina ingin masuk ke NATO, dan NATO semacam ingin supaya Ukraina itu masuk ke bagian kelompoknya mereka, kelompok NATO ini, untuk memperluas wilayah mereka, wilayah kekuasaannya NATO. Itu Amerika dan sekutunya. Bayangkan kalau misalnya Ukraina bergabung bersama NATO, maka ya pasti konsekuensinya adalah ya NATO akan memberikan pasukan tentaranya itu ke wilayah Ukraina. Dan kalau kita perhatikan jarak atau letak kedua negara, Rusia dan Ukraina, itu kalau misalnya tentara NATO berada di Ukraina, berada di perbatasan Ukraina dan Rusia, berarti dengan mudah saja kalau begitu NATO menyerang Rusia. Dan ini merupakan ancaman bagi Rusia. Di satu sisi ya saya tidak mengatakan penyerangan Rusia itu ke Ukraina ya salah. Oke, katakanlah membunuh, ya memang itu suatu tindakan yang tidak benar. Itu menurut saya, membunuh sesuatu tindakan yang tidak benar. Tetapi di satu sisi ya Rusia harus mempertahankan kedaulatan negaranya. Saya ambil contoh saja, misalnya begini teman-teman sekalian. Amerika dia membuat pangkalan militernya di dekat Indonesia, misalnya di wilayah Australia, tetapi dekat dengan Indonesia. Yang jelas saja ya Indonesia pasti merasa terancam. Buat apa sih Amerika bangun pangkalan militernya dekat Indonesia, di sekalipun itu bukan di wilayah Indonesia, di wilayah NATO-nya, tapi itu kan berbahaya bagi negara Indonesia. Begitu pula dengan Rusia.
kalau misalnya tentara NATO berada di perbatasan Ukraina dan Rusia, kan jarak, kalau kita lihat di peta, jarak Moskow dengan Ukraina itu sangat dekat sekali. Kalau ada persoalan yang berbahaya, persoalan yang sangat besar misalnya antara NATO dan Rusia, ya dengan mudah NATO menyerang Rusia. Nah, inilah yang mungkin ditakuti oleh Rusia, sehingga dia mati-matian memaksa supaya Ukraina itu tidak boleh bergabung dengan NATO. Lalu bagaimana dari sisi Ukrainanya? Nah, di sini sebenarnya ya Ukraina dia harus dia harus memberanikan dirinya untuk tidak bergabung dengan NATO. Kenapa saya tegas mengatakan Ukraina tidak boleh bergabung dengan NATO? Ya karena pasti akan lebih damai. Ukraina harus ingat nih, banyak negara-negara di Timur Tengah yang ketika Amerika dan sekutunya itu nimbrung di dalam negara itu, ya kita lihat saja hasilnya, hancur. Contoh konkretnya adalah Afghanistan. Afghanistan setelah Amerika masuk di dalamnya dan Amerika keluar dari Afghanistan, ya sudah hancur lebur negaranya. Kita harus belajar dari persoalan Timur Tengah itu, di mana ketika Amerika masuk di dalamnya, ya hasilnya itu belum tentu menggembirakan negara itu. Ukraina harus mempertimbangkan secara mendalam juga untuk bergabung dengan NATO. Kemudian di sisi lain, ya saya juga tidak mendukung ya gerakan invasi dari Rusia ke Ukraina. Padahal sebenarnya kan ya kita bisa mungkin Rusia bisa menggunakan cara-cara yang lebih baik lah ketimbang merusak suatu negara. Bagaimana kalau misalnya ujung-ujungnya nanti Ukraina tidak bergabung dengan NATO? Kan yang menderita itu adalah Ukraina juga, karena dia harus membangun kembali negaranya pasca invasi ini. Dan syukur-syukur kalau Rusia juga mau membantu secara ekonomi ketika ketika Ukraina, perang ini sudah berakhir dan Ukraina membangun kembali negaranya, ya Rusia ya harus membantu itu kalau menurut saya. Kemudian kalau saya melihat ya ada banyak negara yang cenderung untuk menyalahkan Rusia dengan invasinya. Nah, inilah yang membuat ya mungkin Rusia semakin merasa bahwa kami ini seperti tidak diperhatikan gitu. Orang-orang negara-negara lain itu lebih memperhatikan Ukraina. Mereka tidak menjadi penengah. Nah, itu juga mungkin salah satu alasan yang membuat Rusia itu ya makin gencar juga untuk menyerang Ukraina. Padahal kalau PBB itu hadir untuk menjadi penengah yang baik, maka dia tidak mendukung Rusia dan juga tidak mendukung Ukraina, sehingga perang ini cepat berakhir. Masyarakat Ukraina bisa kembali beraktivitas dengan baik. Kemudian ya Amerika Serikat ya cobalah untuk tidak mempengaruhi Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Harus berani karena jangan sampai perang ini juga nanti akan berlangsung lama, karena kalau perang ini berlangsung lama ya bisa berdampak pada ekonomi dunia secara global. Oke, lalu yang menarik juga teman-teman sekalian, hasil penelitian, saya lupa lagi ya penelitiannya siapa, tapi saya pernah baca di media bahwa rata-rata orang Indonesia itu mendukung invasi Rusia ke Ukraina.
Ya, kalau ini mungkin karena sebagian besar masyarakat Indonesia ya mungkin karena tidak suka juga dengan Amerika, karena mereka melihat bahwa ketika Amerika itu nimbrung di dalam suatu negara, maka setelah mereka keluar dari negara itu, negara yang mereka masuki itu menjadi berantakan. Contoh konkretnya ya negara-negara di Timur Tengah. Saya yakin teman-teman tahu bahwa pengaruh Amerika di Timur Tengah ya mungkin ya setelah Amerika selesai kegiatannya di negara itu, dia kembali ke Amerika, ya negaranya berantakan seperti Afghanistan. Jadi mungkin hal-hal seperti itulah yang membuat masyarakat Indonesia, rata-rata masyarakat Indonesia itu tidak senang dengan Amerika. Lalu bagaimana hasil penelitian ketika masyarakat Indonesia tidak senang dengan Amerika? Apakah berpengaruh pada Indonesia ke depannya? Mempengaruhi hubungan Indonesia dan Amerika? Ya bisa saja iya. Bisa saja mempengaruhi hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika. Karena apa? Ya itu tadi. Kenapa sampai masyarakat Indonesia tidak mendukung Amerika dalam gerakan untuk mendamaikan, menyelesaikan persoalan Rusia dan Ukraina ini. Itu mungkin menurut analisa saya, analisa perang. Saya di sini di satu sisi tidak mendukung Rusia menginvasi Ukraina karena itu akan berdampak pada kehidupan masyarakat kecil di Ukraina dan juga mempengaruhi ekonomi secara global. Kemudian saya juga tidak mendukung Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Alasannya apa? Harus belajar dari negara Timur Tengah yang pernah dikuasai oleh Amerika dan sekutunya. Karena itu akan menjadi ancaman bagi Rusia dan ya akan bermasalah terus nih. Persoalannya tidak akan berakhir kalau misalnya Ukraina itu bergabung dengan Amerika serta sekutunya. Ya mungkin itu komentar saya berkaitan dengan perang Rusia dan Ukraina. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Pikir Indo ini. Terima kasih.